Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 7 Agustus 2023 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, bahagianya kita jumpa lagi pada hari Senin yang pertama di bulan Agustus ini, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Kita berada pada bulan penuh rahmat, bulan kemerdekaan negara kita Indonesia. Mari kita berkati seluruh hidup dan karya kita dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mujizat perbanyakan roti ini dikisahkan oleh semua penginjil. Dalam Injil Matius yang kita dengarkan tadi dikisahkan dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Dalam Injil Markus 6 ayat 30 sampai 44. Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Dan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya roti ini dalam pewartaan Yesus. Yesus telah bersabda dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Dalam Injil Yohanes ini, Yesus mengarahkan pemahaman para muridnya dari mujizat perbanyakan roti yang hanya mengenyangkan tubuh secara jasmani kepada roti yang sejati yang memberikan hidup. Bukan hanya roti yang sekedar mengenyangkan badan, tetapi roti yang memberi hidup abadi. Jadi peristiwa atau mujizat perbanyakan roti yang ditulis oleh semua penginjil ini tidak dapat dilepaskan dari penghayatan iman kita
akan roti hidup yang adalah tubuh Yesus sendiri yang ia berikan kepada murid-muridnya pada waktu perjamuan malam terakhir. Kita ingat bahwa pada saat Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan roti itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita kembali ke awal hidup Yesus saat kedatangannya ke dunia ini. Kita tahu Yesus lahir di kota Bethlehem. Nama Bethlehem terdiri dari dua kata bahasa Ibrani, yakni Bet atau bait, artinya rumah, dan Lechem yang artinya roti. Jadi Bethlehem artinya rumah roti. Bila kota Bethlehem atau kota Daud dipilih oleh Allah menjadi kota kelahiran Yesus, maka tentu saja ada kaitan antara rumah roti dengan sang roti sejati yang turun dari surga, yakni Yesus sendiri yang terlahir di Bethlehem. Yesus telah turun dari surga untuk menjadi roti kehidupan bagi seluruh umat manusia. Yesus menyampaikan kepada kita melalui penginjil Yohanes bahwa roti itu tidak lain adalah daging Yesus yang ia kurbankan bagaikan daging anak domba Paskah yang disembelih demi untuk keselamatan umat manusia. Bila daging dan darah anak domba Paskah bagi umat Israel adalah kurban untuk keselamatan umat Israel agar mereka bebas dari perbudakan Mesir, maka korban anak domba Paskah yang baru adalah tubuh dan darah Kristus yang ia korbankan di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Nah, sebelum Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai kurban berdarah di atas kayu salib, Yesus merayakan perjamuan Paskah dengan menjadikan tubuh dan darahnya sebagai roti dan anggur yang dimakan dan diminum para rasul sebagai perayaan sakramental penebusan umat manusia. Perayaan ini kemudian dipercayakan oleh Yesus kepada para rasul untuk dirayakan terus-menerus agar mereka bertindak sebagai imam yang mempersembahkan korban Paskah penebusan umat manusia dalam perayaan Paskah yang kita sebut sebagai perayaan Ekaristi atau kurban Ekaristi. Dalam kurban Ekaristi, Yesus tak henti-hentinya membuat mujizat, yakni mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Sebagaimana dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya, demikian juga hingga kini bahkan untuk selamanya, melalui imam atau pastor yang bertindak atas nama Yesus, Yesus setiap saat mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Maka sahabat Fresh Juice yang terkasih, berbahagialah kita yang tak henti-hentinya menyantap tubuh dan darah Kristus, roti kehidupan kekal, dalam setiap perayaan Ekaristi. Rumah Allah, yakni gereja, menjadi bagi kita rumah roti yang sejati atau Bethlehem sejati, tempat di mana kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Kita menjadi satu dengan Yesus jiwa dan raga kita, dan bukan hanya secara pribadi atau orang per orang,
melainkan sebagai satu keluarga Allah yang ambil bagian dalam meja perjamuan yang sama. Oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 17 ia katakan, oleh karena roti itu satu, maka kita semua sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Roti Ekaristi menyatukan kita semua, seluruh umat manusia di segala bangsa, suku, dan bahasa, bahkan di segala waktu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga firman Tuhan hari ini, yakni kisah tentang mujizat perbanyakan roti, menguatkan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita dengan penuh iman dan daya kekuatan ilahi. Karena mujizat perbanyakan roti tidak lain adalah mujizat Ekaristi, yang adalah bagian yang tak terpisahkan dalam keseharian hidup kita. Ingatlah bahwa kita semua diundang Yesus untuk ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi, entah dalam peristiwa suka atau duka, dalam keadaan sehat maupun sakit. Yesus selalu ada untuk kita dan Ia selalu menyapa kita dalam kata-kata konsekrasi perayaan Ekaristi. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah dan makanlah kamu semua. Inilah darahku, ambil dan minumlah kamu semua. Maka mari kita memberi waktu, datang memenuhi kerinduan hati kita untuk selalu bersatu dengan Yesus, menyantap tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk kerelaanmu memberiku tubuh dan darahmu untuk memuaskan lapar dan dahagaku akan kasih Allah Bapa yang terus-menerus mencurahkan roti dari surga untuk menjadi santapan jiwa kami, memberi kami kekuatan ilahi untuk tinggal bersamamu, berjalan dan bekerja bersamamu, memenuhi tugas dan perutusan kami di dunia ini sampai di saat kami kembali ke rumah Bapa di surga. Ya Yesus, Engkaulah roti hidupku untuk selamanya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 7 Agustus 2023. Terima kasih kepada Pastor Revi Tanot untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.